kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala suwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril wahmi wa tudihu li ma ashkala hatta afhama innaka ta'lamu wa la a'lamu anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu. Semoga tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah yang mana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah," kata Rasulullah. Dan siapa saja yang dia melaksanakan salat subuh dalam keadaan berjamaah, maka kata Rasulullah seolah-olah dia menghidupkan malam semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran kitab tauhid itu ada yang namanya as-sam'iyat. Apa itu as-sam'iyat? Sam'iyat itu adalah sebuah perkara-perkara gaib yang dalilnya hanya didapat berdasarkan jalur pemberitaan, baik itu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini namanya as-sam'iyat. Apa di antaranya? Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitab beliau Durusut Tauhid, beliau menjelaskan di antara sam'iyat yaitu wa annallaha yab'asu man fil kubur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur, baik itu para nabi, para rasul, mukmin, muslim, kafir. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka. Wal hasu ilal mauqif lil hisab haqqun, kata beliau. Mengumpulkan orang-orang atau perkumpulan manusia di mauqif untuk menuju hisab itu adalah hak, sesuatu yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Pahamilah sesungguhnya kalian kepada Allah itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan awratan ghurlan. Nanti manusia itu, kata Rasulullah, akan dibangkitkan di hari kiamat, akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Maka saat itu ketika mendengar Sayyidina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yang duru ba'dhum ba'dan." Wahai Rasulullah, kalau nanti manusia di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki dan tanpa berpakaian, maka laki dan perempuan akan saling melihat, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah saat itu?
kana al-yaum asyad. Wahai Aisyah, ketahuilah hari itu adalah hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengerikan, sehingga tidak ada satu orang pun yang memikirkan itu semuanya, karena mereka akan menghadapi pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari di mauqif di padang mahsyar, para ulama mengatakan itu waktunya, ada yang mengatakan alfu sanah, 1000 tahun akhirat. Ada yang mengatakan khamsuna alfa sanah. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Maka seorang sahabat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanah, dalam sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Maka para sahabat, ya Rasulullah, ma atwala hadzal yaum. Ya Rasulullah, alangkah lamanya waktu itu ya Rasulullah. Alangkah panjangnya waktu itu ya Rasulullah. 50.000 tahun dengan hitungan akhirat, bukan dunia. Maka ketika sahabat mengatakan seperti ini, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya 50.000 tahun itu bagi seorang mukmin itu lebih ringan daripada dia melakukan sholat 5 waktu semasa dia di dunia. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita masuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi 50.000 tahun lebih ringan daripada melaksanakan sholat 5 waktu, itu kata Rasulullah SAW. Dan para ulama itu mengatakan di saat itu semua manusia mengalami kegentingan, merasa ketakutan. Sehingga saat itu kata Rasulullah SAW, matahari didekatkan kepada makhluk itu sejauh 1 mil. Para ulama mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud 1 mil oleh Rasulullah. Bisa jadi 1 mil adalah jarak kilometer, atau 1 mil itu jarak adalah besi yang digunakan untuk celak, untuk ismit, itu juga dikatakan mil. Saya tidak tahu mana yang dimaksud dengan mil yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kata para ulama. Saat matahari itu didekatkan kepada makhluk, maka saat itu semua manusia berkeringat. Para ulama mengatakan manusia itu berkeringat, kata ulama, sesuai dengan keadaan amalan mereka semasa hidup di dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasa asnaf, kata Rasulullah. Nanti manusia di yaumil qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah dalam 3 kelompok, kata Nabi Muhammad. Yang pertama sinfun musyatan. Nanti yang mana manusia, kelompok pertama dia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan berjalan. Wasinfan rukbanan, 1 kelompok kata Nabi Muhammad nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan naik kendaraan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wasinfan ala wujuhihim, dan 1 kelompok nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah berjalan dengan muka mereka, kata Rasulullah SAW. Para ulama menafsirkan mereka yang berjalan nanti di yaumil qiyamah dengan menggunakan kendaraan, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjalan kaki di yaumil qiyamah pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, mereka adalah orang-orang yang amalannya sedikit, sementara mereka yang berjalan dengan muka mereka, mereka adalah orang-orang yang kafir, itu kata para ulama. Dan kata Rasulullah saat itu manusia berkeringat, kata Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, faminhum man yakunu ala akala ka'baihi. Ada sebagian mereka, kata Rasulullah SAW, yang nanti keringatnya hanya sampai kedua mata kaki, kata Rasulullah. Wa rukbataihi, kata Rasulullah, ada yang mereka nanti keringatnya itu sampai lutut mereka, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, di antara mereka juga ada yang mana keringatnya itu sampai pinggang mereka. Yang terakhir Rasul mengatakan, memberikan isyarat ila fihi, bahwa nanti ada segolongan manusia di yaumil qiyamah yang mana keringatnya itu sampai mulutnya, tenggelam dalam keringatnya sendiri. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan kulun min ahlin nar yas'uru bidzalik bihasabi maqami imani. Semua manusia di padang mahsyar itu nanti akan merasakan semuanya itu tergantung bagaimana tingkatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali kata para ulama man adallahu bi fidlillahi yauma la dilla illa dilluh, kecuali mereka kata para ulama yang akan mendapatkan naungan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan naungan dari Allah di yaumil qiyamah? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan salasatun fi dilillahi yauma la dilla illa dilluh, kata Rasulullah. Ada 3 kelompok kata Nabi Muhammad yang mana kelak di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan naungan Allah yang mana saat itu tidak ada pertolongan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dalam sebuah riwayat 3 kelompok ini nanti dia akan masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama ini? Kelompok yang akan berada dalam naungan Allah dan dalam riwayat masuk ke dalam surga tanpa ada hisab. Kata Rasulullah SAW, alladzi yusalli wa yusallim alayya fi majma'in nas. Mereka adalah kelompok pertama, orang-orang yang selalu membaca sholawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat jaminan naungan dari Nabi Muhammad dalam naungan Allah bagi orang yang membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama memberikan hukum bahwasanya membaca sholawat dan salam itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Kapan kewajiban itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seumur hidup 1 kali, ada yang mengatakan setiap mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling afdal, amalan yang mana makbul qat'an kata ulama, diterima secara qat'i, itu salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membaca salawat dan salam kepada Rasulullah ada orang yang mulia. Oleh karena itu para ulama, bahkan Nabi besar Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, aksiru salatan alayya, perbanyak baca salawat kalian untukku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Berapa sih banyaknya salawat ini? Para ulama mengatakan paling banyak, ada yang mengatakan 1 hari 1000 kali, itu paling banyak. Ada yang mengatakan itu paling banyak 700 kali. Ada yang mengatakan paling banyak dari yang sedikit itu 300 kali. Sebagaimana sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, bahwasanya beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW, ayatul mu'min, tandanya orang beriman itu, kata Rasulullah, as-salatu alaihi as-salatu wassalamu alayya fi kulli yaumin salasami'ah marrah, yaitu membaca salawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah, 1 hari itu sebanyak 300 kali. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hadisnya sudah ma'ruf bahwasanya siapa yang salawat 1 kali itu akan Allah balas salawatnya sebanyak 10 kali. Nabi Khidir alaihissalam itu menemui seluruh nabi yang diutus dan para rasul yang diutus. Nabi Khidir bertanya, wahai para anbiya Allah, para rasul Allah, utusan Allah, amalan apa yang kira-kira dapat merubah yang tadinya orang celaka itu menjadi orang yang beruntung? Maka dari seluruh nabi dan rasul yang ditemui tidak ada satupun yang bisa menjawab itu dalam sebuah riwayat. Hingga Nabi Khidir berjumpa menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, saya mau bertanya, amalan apa yang kira-kira bisa merubah yang tadinya orang celaka itu menjadi orang yang beruntung? Maka Rasulullah saat itu mengatakan, ya Khidir, as-salatu wassalamu alayya. Amalan itu, wahai Khidir, yang menyebabkan orang yang celaka menjadi orang yang beruntung adalah dengan membaca salawat dan salam
kepadaku, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan ada seorang renten tadi, tukang riba, nganakin anak, utang 100 suruh balikin 200, utang 500 suruh balikin 600, pokoknya renten ini orang makan riba. Sehingga walaupun dia riba, tetapi kelebihan dia itu satu hari baca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali. Pernah dia pergi ke Mekah bersama anaknya. Pada saat selesai dari kebutuhannya di kota Mekah dalam riwayat haji sampai di kota Basrah, maka saat itu mereka berdua istirahat, nginap di kota Basrah di riwayat Syam. Saat tidur ini anak mimpi. Apa mimpinya? Ada mimpi orang yang mengatakan, ya kum ya walad, wahai anak bangunlah, sekarang ayahmu itu telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini anak terbangun dan kaget. Ketika dibuka selimutnya, ternyata ayahnya sudah meninggal dalam keadaan gelap sekali, hitam legam seluruh sekujur tubuh ayahnya. Maka menangis dia, menangis sampai sedih betul hingga tertidur. Pada saat tertidur, dia mimpi ayahnya saat itu dikerumunin oleh 4 orang yang bawa pukulan dari besi siap memukul ini orang. Maka ketika 4 orang ini akan memukul ayahnya, datang satu orang berpakaian hijau dengan wajah yang sangat tampan bersinar. Saya mengatakan, tanahau anhu, tanahau anhu, tanahau anhu. Ayo kalian semuanya menyingkir dari orang ini, menyingkir dari orang, menyingkir. Maka kemudian ini orang yang sangat indah dan tampan bercahaya mengusap orang yang meninggal tadi dalam mimpinya, sehingga saat itu berubah menjadi bercahaya dan putih sekali. Maka ketika akan pergi, ini sang anak mengatakan, ya fulan, siapa antum? Maka mengatakan, saya adalah nabimu, Nabi besar Muhammad SAW. Ayahmu adalah seorang renten dan dia wajib mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia renten tukang riba, tapi dia tidak pernah lupa sholawat kepadaku. Dan aku telah memohonkan syafaat untuk ayahmu, dan aku tidak lupa untuk kepada siapa saja yang dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Akhirnya bangun dari tidur dan dibuka, berubah menjadi terang benderang dan putih sekali ayahnya yang tadinya sekujur tubuhnya gelap hitam legam. Kenapa ini? Berkat solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan naungan adalah al-muhibbu lil ulama. Dia yang cinta kepada para ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada sholihin. Inilah mereka, kata Rasulullah, yang akan mendapatkan kelak di yaumil qiyamah naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyatakan, itu nanti ada seorang hamba dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihisap, itu ternyata keburukannya banyak sekali, sehingga saat itu ini orang mau dijebloskan ke dalam api neraka. Ketika mau dijebloskan, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, tanya tuh sama fulan, cinta enggak dia sama ulama, atau pernah enggak dia duduk dengan ulama dalam satu tempat, satu ruangan? Ditanya, enggak pernah. Coba tanya lagi, dia pernah enggak belajar dengan ulama, cinta dengan ulama? Enggak cinta, enggak pernah belajar dengan ulama. Tanya yang terakhir, punya enggak dia teman sahib yang sering menghadiri majelis para ulama, duduk cinta dengan mereka? Maka ketika ditanya, nabala li sahibun yuhibbul ulama wa yajlisu ma'ahum. Ya, kalau teman saya punya teman selalu hadir majelis para ulama, cinta kepada mereka. Maka Allah mengatakan, dengan sebab temannya yang cinta kepada ulama, menghadiri majelis mereka, masukkan dia Jibril ke dalam surga, dan aku ampuni segala dosa-dosanya. Ini orang yang punya teman cinta ulama, menghadiri majelis ulama. Lantas bagaimana kalau kita cinta kepada ulama, khidmah kepada ulama, melayani ulama, menjadi murid mereka? Akan lebih lagi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang terakhir adalah kata Rasulullah, yang mendapatkan naungan yaumil qiyamah, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran di sepertiga malam terakhir.
Jadi malam hari dia bangun sholat tahajud, dia baca Al-Quran. Makanya ulama-ulama terdahulu itu kalau sholat tahajud nggak banyak-banyak, cuma 2 rakaat, masih banyak gitu sholatnya. Kalau kita kan sholat tahajud 8 rakaat, 10 rakaat, 13 rakaat semua witir. Kalau dulu para ulama kita nggak banyak-banyak, tahajud cuma 2. Sayyidina Utsman bin Affan nggak malam sholat tahajud cuma 2 rakaat, nggak lebih. Cuma rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua khatam Al-Quran. Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar, begitu juga beliau kalau sholat tahajud cuma 2 rakaat, nggak banyak. Rakaat pertama khatam Al-Quran, kemudian rakaat kedua khatam 90.000 kali Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Oleh karena itu mari jangan tinggalkan Al-Quran. Kita tahu dalam sebuah hadis, siapa yang baca Al-Quran akan dibalas 10. Tapi dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis, siapa saja yang dia membaca Al-Quran di dalam sholat, itu 1 hurufnya 100. Tetapi kalau dia tahu artinya, tahu maknanya, tahu nahwu sorobnya, tidak hanya 100 tapi 700 satu hurufnya. Sehingga kata Zain bin Ibrahim bin Sumait, jikalau digabungkan, dia baca Al-Quran di dalam sholat, dia membacanya ngerti paham maknanya, nahwu sorobnya, bukan 10 lagi tapi 70.000 kebaikan 1 hurufnya. Karena para ulama mereka selalu menghatamkan Al-Quran di tahajud mereka. Insya Allah apa yang Al-Fakir sampaikan ini, yang sedikit ini menjadi kita termotivasi, satu, agar tidak lepas sholawat dan salam kepada Rasulullah. Paling sedikit sholawat sallallahu ala Muhammad 300 kali sholawat Jibril minimal. Kemudian cintai para ulama, jangan hina mereka, dekati mereka, belajar dengan mereka, dekati habaib kita, dekati kiai kita, dekati asatid kita, jadi murid mereka, cintai mereka agar kita mendapat sebab mereka di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran walaupun 1 hari 10 ayat. Insyaallah ini jadi merupakan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim bihalatina wa mutalli ala sa'alina wa niyatina, igri jami' hajatina wa niyatina. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basirun nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Yutalli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.